Menjelang ujian nasional, siswa pindahan yang dicintai Liu Ruyan marah lagi. Karena satu kalimat darinya, "Aku tidak ingin melihatmu." Dia menyuruhku pindah sekolah. Katanya si Song juga cukup bagus. Nanti, kalau amarahnya sudah reda, aku akan membiarkanmu kembali. Jangan membuatku sulit. Fang Yuan. Aku mengangguk setuju. Aku membereskan barang-barangku dan bersiap untuk pergi. Sahabat baiknya menasihatinya. Fang Yuan punya gangguan pendengaran. Kamu lupa membiarkannya pergi ke sekolah lain sendirian. Apa dia tidak akan dibully? Kalian tumbuh bersama sejak kecil. Dulu, kamu sangat menyukainya. Apa kamu benar-benar tega mengusirnya? Liu Ruyan mengangkat alis. Itu dulu. Cinta masa kecil tidak bisa mengalahkan takdir. Kamu tidak tahu? Lagi pula, tidak sampai 3 bulan, aku akan menyuruhnya kembali. 3 bulan kemudian, saat Liu Ruyan menelponku dan menyuruhku kembali. Gadis lincah dan bebas di sampingku. Mencondongkan tubuh ke dekat alat bantu dengarku. Sayang, saat berciuman harus tutup mata. Dan juga, tidak boleh mengangkat telepon dari wanita liar. Pada hari hasil ujianmu keluar, aku naik dari peringkat kelima ke peringkat ketiga di angkatan. Sedangkan Chen Zi turun dari peringkat 20 ke peringkat 30N. Seseorang berkata, "Kenapa Chen Zi turun peringkat begitu banyak?" Fang Yuan malah naik 2 peringkat. Matanya langsung memerah. Dia melirikku. "Fang Yuan, sekarang kamu senang? Kan tanda tanya. Kamu belajar begitu giat setiap hari. Bukankah itu hanya untuk membuat orang lain berpikir kalau selera Liu Ruyan itu buruk karena memilihku?" Setelah berkata begitu, dia langsung lari keluar. Sampai bel pelajaran berbunyi. Dia tidak kembali. Guru yang tidak tahu apa-apa menyuruhku sebagai ketua kelas untuk mencari Chen Zi. Setengah jam kemudian, di samping lapangan basket, aku melihat Chen Zi duduk di pot bunga. Di seberangnya ada Liu Ruyan yang membungkuk dan membujuknya dengan suara pelan. Entah apa yang dikatakan Liu Ruyan. Chen Zi berhenti menangis dan tersenyum. Sinar matahari menembus dedaunan dan menyinari mereka berdua. Seperti adegan dari drama idola sekolah. Melihatku datang, Liu Ruyan menyipitkan matanya, seolah-olah untuk membela Chen Zi. Dia mengambil bola basket dari tangan Chen Zi dan melemparkannya ke arahku. Tapi bola itu tidak sengaja mengenai alat bantu dengarku. Setelah suara berdengung di telingaku, telinga kiriku benar-benar tidak bisa mendengar suara apapun. Liu Ruyan jelas tidak menduga hal itu. Sedikit keterkejutan melintas di matanya, lalu menghilang. Kemudian, dia berjalan ke arahku. "Fang Yuan, pindah sekolah saja." Watak Chen Zi tidak baik, karena kamu selalu membuat masalah dengannya. Padahal sebulan yang lalu, dia bertanya padaku, "Fang Yuan, setelah ujian nasional, maukah kamu jadi pacarku?" Ujian nasional sudah di depan mata. Aku secara tidak sadar ingin menolak, tapi Liu Ruyan berkata, "Fang Yuan, jangan membuatku sulit. Sehari kamu di sini, sehari pula dia tidak akan senang. Kamu juga tidak ingin paman kesulitan. Kan tanda tanya. Ayahku bekerja di perusahaan Liu. Demi Chen Zi, dia mengancamku dengan pekerjaan ayahku. Aku tahu ayah sudah bekerja bertahun-tahun di perusahaan Liu. Dari umur 22 hingga 45 tahun. Aku tidak bisa membiarkan ayah kehilangan pekerjaan di usia paruh baya karenaku." "Baik." Liu Ruyan tampak lega. "Nanti kalau amarahnya sudah reda, aku akan menyuruhmu kembali." Chen Zi sepertinya mendengar. Dia berjalan mendekat dan menarik tangan Liu Ruyan dengan manja. "Ruyan, menurutku Si Song cukup bagus." Si Song adalah SMA dengan peringkat terendah di kota Haicheng. Liu Ruyan tentu saja tahu, tapi dia hanya tersenyum santai. "Baiklah, aku menurutimu." Aku menggenggam erat serpihan alat bantu dengar di telapak tanganku. Serpihan itu menusuk dalam ke dagingku. Sangat sakit, tapi itu menahan keinginanku untuk menangis. Setelah beberapa lama, aku membuang serpihan alat bantu dengar itu ke tempat sampah. Lalu aku berbalik dan pergi. Liu Ruyan dengan cepat menyuruh orang mengurus surat pindah sekolahku. Kabar kepindahanku diketahui seluruh sekolah. Saat aku membereskan barang-barang, orang-orang di sekitar bergosip. Tidak mungkin. Liu Ruyan benar-benar mengusir Fang Yuan demi Chen Zi. Bukankah mereka teman masa kecil yang tumbuh bersama? Ya,
Beginilah kalau cinta masa kecil kalah oleh takdir. Dulu Liu Ruyan baik sekali pada Fang Yuan. Sejak Chen Shi muncul, Liu Ruyan tidak pernah lagi pulang bersama Fang Yuan. Sayang sekali, nilai Fang Yuan begitu bagus. Padahal dia punya harapan masuk Universitas Qinghua. Pindah sekolah saat ini pasti akan sangat berpengaruh. Ku dengar dia pindah ke Shisong. Tempat itu kan terkenal sebagai sarang berandalan. Kalau Fang Yuan pergi ke sana, sepertinya usaha bertahun-tahunnya akan sia-sia. Menahan tatapan iba dari semua orang. Aku memeluk barang-barangku dan bersiap pergi. Saat sampai di tangga, aku mendengar sahabat baik Liu Ruyan menasihatinya. Fang Yuan punya gangguan pendengaran. Kamu lupa membiarkannya pergi ke sekolah lain sendirian. Apa dia tidak akan dibully? Kalian tumbuh bersama sejak kecil. Dulu, kamu sangat menyukainya. Apa kamu benar-benar tega mengusirnya? Liu Ruyan bersandar di dinding. Tertawa kecil. Apa yang tidak tega? Dulu ya dulu. Cinta masa kecil tidak bisa mengalahkan takdir. Kamu belum pernah dengar. Lagi pula, 3 bulan lagi aku akan menyuruhnya kembali. Setelah berkata begitu, dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan melihatku berdiri di ujung tangga. Pandangannya jatuh pada telingaku yang sedikit bengkak dan merah. Dia mengerutkan kening, lalu tanpa sadar melangkah maju dan menarik tanganku. Ayo, aku antar kamu beli alat bantu dengar yang baru dulu. Anggap saja sebagai kompensasi dariku. Aku menggelengkan kepala. Tidak perlu. Alat bantu dengar itu juga hadiah darimu. Sekarang kita impas. Saat dia menghancurkan alat bantu dengarku, rasa sakit di telingaku membuatku bertekad untuk tidak lagi memiliki urusan apapun dengan Liu Ruyan. Liu Ruyan tertegun. Alat bantu dengar itu adalah hadiah yang dia berikan padaku di hari ulang tahunnya yang ke-17. Keluarga Liu tidak pernah mendidik anak-anaknya untuk boros. Uang saku Liu Ruyan juga tidak banyak. Alat bantu dengar ini adalah hasil kerjanya musim panas lalu. Dia bekerja selama 2 bulan untuk membelikannya untukku. Dia bahkan menghabiskan semua uang sakunya untuk itu. Waktu itu, gadis 17 tahun itu, saat aku tertidur, diam-diam memakaikanku alat bantu dengar. Saat aku bangun dan menangis karena terkejut, dia dengan panik membujukku. Liu Ruyan sangat baik padaku. Saking baiknya, bibi Liu berkali-kali berkata, agar aku menjadi menantunya. Liu Ruyan menyeringnya lebar dengan bangga. Tentu saja, suami yang kusayangi selama bertahun-tahun ini. Mana mungkin kubiarkan untuk orang lain? Semua orang yakin kami akan kuliah bersama, pacaran, dan menikah. Liu Ruyan sejak kecil tinggal bersama kakek Liu. Di sebelah rumahku, kami tumbuh bersama. Dia membangunkanku. Setiap hari membawakan tasku. Dia menyatakan cinta padaku. Aku menerimanya dengan wajah memerah. Sampai Chen Shi muncul, semuanya berubah. Saat dia muncul sebagai siswa pindahan, Liu Ruyan yang duduk di sampingku menatapnya lama. Saat itu, aku tahu ada sesuatu yang telah berubah. Dan benar saja, Liu Ruyan dan Chen Shi menjadi semakin dekat. Dia tidak lagi pulang pergi sekolah bersamaku. Meskipun aku sudah menjaga jarak dari Liu Ruyan, Chen Shi tetap tidak menyukaiku. Dia menuduhku belajar giat karena ingin orang lain berpikir Liu Ruyan salah pilih. Perlahan, bahkan Liu Ruyan pun mulai berpikir begitu. Dia sangat membenci hal itu. Sambil memegang tangan Chen Shi, dia memarahiku di depan seluruh kelas, menyebutku licik. Chen Shi juga menangis dan menuduhku tidak tahu batas, menjadi orang ketiga di antara mereka. Padahal, aku dan Liu Ruyan tumbuh bersama. Dialah yang menyatakan cinta padaku, mengatakan kita akan bersama setelah ujian nasional. Liu Ruyan berdiri di samping tanpa menjelaskan apapun. Hatiku benar-benar hancur, dan aku menjauhi Liu Ruyan. Kukira dengan begitu semua akan baik-baik saja. Sampai hari ini, Liu Ruyan membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Tapi Chen Shi di seberangnya berkata, Ruyan, ayo pergi, kita pulang bersama. Dia melirikku sekilas, lalu pergi. Sesampainya di rumah, ayah dengan hati-hati menyinggung di meja makan tentang keinginannya untuk berhenti bekerja dan memulai perusahaan kecilnya sendiri. Dia dengan hati-hati meminta pendapatku dan ibu.
Kalau mau memulai usaha, hidup kita tidak akan sestabil sekarang. Dan uang kita juga tidak banyak. Aku berpikir untuk menjual rumah ini dan membeli rumah lain di pinggiran kota. Bagaimana menurut kalian? Ibu mengerutkan kening. Pak Fang, bagaimana kalau tidak usah saja? Fang Yuan sebentar lagi akan kuliah. Nanti setelah lulus kuliah, kita masih harus menyiapkan untuk masa depannya. Lagi pula, kita sudah tidak muda lagi. Mereka tahu tentang hubunganku dengan Liu Ruyan. Karena itu, selama bertahun-tahun, meskipun banyak yang mencoba membujuk ayah untuk meninggalkan perusahaan Liu, dia tidak pernah goyah. Bahkan, karena Liu Ruyan adalah anak tunggal, dia bekerja dengan sangat berdedikasi di perusahaan Liu, sehingga dia semakin merasa tidak enak untuk pergi. Dia terlihat murung. Aku tiba-tiba memotong perkataannya. Ayah, aku mendukungmu memulai usaha. Aku tahu kemampuan ayah. Dia berpengalaman, telah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun. Sumber daya yang diperlukan juga ada. Selama ini, karena kesehatan kakek dan nenek yang kurang baik, tabungan keluarga tidak banyak. Dia pasti sangat ingin memulai usahanya sendiri dan sudah mempertimbangkannya dengan matang. Kalau tidak, dia tidak akan bertanya padaku saat ini. Lakukan apa yang ingin ayah lakukan. Mata ayahku memerah. Ibu pun menimpali. Dia benar-benar sudah dewasa. Fang Yuan, Pak Fang, kalau begitu lakukanlah. Setelah keputusan dibuat, ibu segera menghubungi agen properti. Meskipun rumahnya tua, tapi lokasinya di pusat kota. Ditambah harga yang ayah tawarkan wajar. Kontraknya cepat ditandatangani. Pemilik baru mengizinkan kami tinggal beberapa hari lagi. Setiap hari setelah pulang kerja, ayah dan ibu pergi melihat rumah di pinggiran kota. Sampai hari ulang tahunku tiba, ibuku pulang kerja lebih awal dan menyuruhku mengantar beberapa potong kue ulang tahun ke rumah keluarga Liu. Aku ragu sejenak, tapi karena desakan ibu, aku berjalan ke gerbang rumah Liu Ruyan. Ibuku tidak tahu bahwa Liu Ruyan yang memaksaku untuk pindah sekolah. Lagi pula, Liu Ruyan selalu mengatakan bahwa aku sendiri yang ingin pindah. Meskipun ayahku tidak setuju, tapi melihat surat pindah yang sudah diurus, dia hanya menghela napas dan tidak berkata apa-apa lagi. Yang membuka pintu adalah Bibi Liu. Melihatku, dia sangat senang. Fang Yuan, kamu datang. Ibu menyuruhku mengantar kue. Baru saja selesai bicara, aku mendengar dari kamar Liu Ruyan suara tawa cikikikan. Itu suara Chen Zi. Benar saja, pintu terbuka. Chen Zi keluar dari kamar. Wajah Bibi Liu terlihat canggung. Fang Yuan, dia dibawa pulang oleh Ruyan. Aku tahu apa yang ingin dia katakan. Aku menggelengkan kepala. Tidak apa-apa, Bibi. Barangnya sudah kuantar. Aku pergi dulu. Setelah itu, aku langsung pergi. Di belakangku, terdengar suara Bibi Liu yang menegur. Ruyan, tidakkah kamu keterlaluan? Bukankah dulu kamu menyukai Fang Yuan? Sikapmu ini akan menyakitinya. Fang Yuan pasti marah. Disusul suara santai Liu Ruyan. Terserah dia. Keesokan paginya, aku, ayah, dan ibu mengikuti perusahaan pindahan ke rumah baru. Karena alasan harga, ayah memilih sebuah rumah bekas yang direnovasi dengan baik. Kebetulan, lokasinya sangat dekat dengan SMA Sisong. Pada hari aku pergi ke Sisong, aku menolak tawaran ayah dan ibu untuk mengantarku. Aku tahu ayah baru memulai usahanya, dan masih banyak yang harus diurus. Jadi aku pergi ke Sisong sendirian membawa tasku. Wali kelasku adalah seorang pria gemuk dan botak. Dia tersenyum lebar melihatku saat tiba di depan pintu kelas. Di dalam sangat berisik, karena telinga kiriku tidak bisa mendengar. Telinga kananku menjadi sangat sensitif. Entah siapa yang membanting kursi. Aku terkejut. Wali kelasku tersenyum menenangkan. Jangan takut, tunggu di depan pintu sebentar. Setelah itu, dia berkacak pinggang dan masuk ke dalam. Dia berteriak dengan suara keras. Semuanya diam. Tidak ada yang peduli. Wajahnya memerah. Kalau tidak, aku panggil orang tua kalian. Akhirnya, kelas menjadi tenang. Hari ini kelas kita kedatangan siswa pindahan baru. Aku masuk dan berdiri di depan kelas. Aku memperkenalkan diri secara singkat. Halo semuanya. Nama saya Fang Yuan. Terdengar jeritan dari bawah.
Siswa pindahannya tampan sekali. Cepat lihat, riasanku luntur tidak. Di sudut kelas, seseorang berkata dengan tidak sabar. Berisik sekali. Seketika semuanya menjadi hening. Aku sedikit terkejut. Wali kelas tampak pusing sejenak, lalu menyuruhku duduk di depan orang itu. Aku sedikit ragu. Wali kelas menenangkanku. Tidak apa-apa. Gadis itu tidak memukul orang yang tampan. Tapi dia suka memukul orang. Seram sekali. Teman sebangkuku seorang gadis. Dia memperkenalkan diri. Namaku Wang Meimei. Panggil saja Meimei. Panggil aku Meimei saja. Aku mengangguk. Guru masuk. Aku segera mengeluarkan buku. Pelajaran di Shishong memang berbeda dari Yishong. Selama pelajaran, hampir semua orang sibuk dengan urusannya sendiri. Ada yang tidur, ada yang membaca novel, bahkan ada yang manikur. Pesawat kertas dengan contekan kecil terbang di atas kepalaku. Guru sepertinya sudah terbiasa. Dia mengajar sendiri. Setelah minum teh beberapa teguk, dia mengambil bukunya lagi. Tadi saya sudah sampai mana? Aku dengan hati-hati mengingatkan. Soal besar ketiga. Dia mengangguk. Oh iya. Lalu menatapku dengan kaget. Ternyata ada yang mendengarkan pelajaranku. Baru setelah Mimi memberitahuku. Aku tahu bahwa jika Shishong adalah sekolah tertinggal, maka kelas 13 tempatku sekarang adalah yang paling terbelakang di antara yang terbelakang. Kelas ini mengumpulkan semua siswa kelas 12 yang tertinggal di sekolah. Saat aku pindah ke sini, wali kelas menangis terseduh-seduh di depan kepala sekolah demi mendapatkanku di kelasnya. Aku melihat Meimei yang makan es krim di kelas. Untuk pertama kalinya, aku merasa dunia ini begitu aneh, tapi juga sangat hidup. Setelah itu, guru jelas mengajar dengan lebih semangat. Beberapa siswa mulai terpengaruh oleh guru dan mulai memperhatikan pelajaran. Sampai pulang sekolah, yang lain berhamburan keluar. Aku melihat gadis di sudut itu belum bangun. Sekolah akan segera ditutup. Aku mendekat untuk mengingatkannya. Hei, sudah waktunya pulang. Orang itu mengangkat kepala, membuka sedikit kelopak matanya. Matanya yang sipit menatap lurus ke arahku. Di bawah hidungnya yang mancung, bibir tipisnya sedikit terangkat, menampilkan pesona yang lincah. Terima kasih, sayang. Orang ini tidak hanya galak, tapi juga memanggil orang sayang saat baru bertemu. Detik berikutnya, gadis itu berdiri. Baru aku sadari, dia ternyata lebih tinggi beberapa senti dari Liu Ruyan yang tingginya 170 cm. Dia tidak menjelaskan. Ayo pergi, gerbang sekolah akan segera ditutup. Aku tersadar dan menjawab iya, lalu mengikutinya. Postur gadis itu sangat indah, dipadukan dengan rok pendek hitam ala seragam Jepang. Dia menjadi pemandangan tersendiri. Orang-orang di sekitar mulai menatapnya. Tapi dia sepertinya sudah terbiasa. Aku sengaja berjalan lebih lambat, menjaga jarak darinya. Tapi aku sadar, dia juga berjalan semakin pelan. Sinar matahari senja jatuh di depannya. Bayangannya berhenti di dekat kakiku. Dia menoleh menatapku. Hei kawan, siput saja lebih cepat darimu. Benar-benar sok akrab. Sepanjang jalan pulang, aku baru sadar, dia tinggal di kompleks perumahan yang sama denganku. Dia juga menyadarinya. Sudut bibirnya terangkat. Aku tahu dari Wang Meimei. Namanya Bai Ningbing. Nona muda keluarga baik. Katanya, kalau ke kantin, banyak yang mengikutinya di belakang dan memanggilnya Kak Bai. Gang preman. Sampai siang harinya, di kantin sekolah, aku melihat sekelompok anak laki-laki mengikuti Bai Ningbing sambil memegang kartu makannya. Mereka menyerbu ke depan. Kak Bai, uang sakuku bulan ini sudah habis. Bantu aku dong. Kakak, kau adalah kakak kandungku. Dia sepertinya menyadari tatapanku. Melirik ke arahku, lalu dengan santai berkata, Anya. Tapi dia tetap memberikan kartu makannya. Sekelompok orang itu segera pergi. Oh, jadi begini cara mengikutinya dan memanggilnya kakak. Beberapa hari kemudian, wali kelas meminta kami membentuk kelompok belajar saling bantu 1 lawan 1. Intinya adalah, peringkat pertama di kelas membantu peringkat terakhir di kelas. Peringkat kedua membantu peringkat kedua dari bawah. Dan seterusnya. Baik, sekarang kita mulai pembagiannya. Mulai dari Fang Yuan. Siapa peringkat terakhir? Peringkat terakhir.
Seorang anak laki-laki di depan hendak berdiri dan mengangkat tangan. Seseorang di belakang berdiri. Suaranya dingin. Anak laki-laki itu menoleh. Kak Bai, jangan bercanda. Ujian kemarin nilaimu 2 poin lebih tinggi dariku. Pak Guru, akulah yang peringkat terakhir. Ketua kelas, tolong bantu aku. Beberapa hari yang lalu, wali kelas menunjukku sebagai ketua kelas. Bai Ningbing meliriknya. Ujian kemarin aku menyontek. Orang itu duduk kembali dengan kecewa. Bergumam. Bedanya cuma beberapa poin dariku. Masih harus menyontek. Saat memberi les pada Bai Ningbing, aku sadar bahwa saat ujian, dia tidak benar-benar mengerjakan soal. Sampai aku menyuruhnya mengerjakan 1 lembar soal. Hasilnya hampir sempurna. Mendekati nilai penuh. Lalu, kenapa dia jadi peringkat terakhir? Aku melihat lembar ujian lainnya. Oke. Nilai ilmu sosialnya sangat buruk. Dia sangat timpang dalam pelajaran. Setelah aku menjelaskan beberapa soal, dia cepat memahaminya. Orang yang pintar matematika memang cerdas. Aku jadi sedikit iri. Bagaimanapun, aku sejak SD sudah belajar mandiri setiap hari. Bahkan di akhir pekan jarang keluar bermain. Setelah masuk SMA Isong, aku bahkan belajar sampai larut malam setiap hari. Kalau mengantuk, aku ke kamar mandi untuk cuci muka dengan air dingin. Lalu lanjut mengulang materi yang dipelajari siang hari. Aku hanya menjelaskan beberapa poin. Dia sudah bisa memahaminya dan menerapkannya pada hal lain. Setelah beberapa waktu memberinya les, aku sadar ingatan Bai Ningbing sangat bagus. Hanya saja kemampuan menulis esainya benar-benar kurang. Jadi aku memberitahunya poin-poin penting dalam menulis esai. Bisa menambahkan gaya bahasa dan idiom secukupnya. Dan kembangkan ceritanya. Dia sedikit bersandar di meja belakang. Alisnya sedikit terangkat. Misalnya, coba buat kalimat dengan 1 baris biasa. Lalu tambahkan idiom. Dia mencondongkan tubuh. Contohnya, barusan aku dan ketua kelas tertidur di meja. Bisa ditambahkan idiom. Aku menatapnya dengan penuh semangat. Suhu awal musim panas semakin menyengat. Aku mengambil jus yang dibawakan ibu dan minum seteguk. Dia menatapku. Matanya berbinar. Barusan aku dan ketua kelas tidur jungkir balik bersama. P50. Tinggal setengah bulan lagi sebelum ujian nasional. Hampir setiap hari ada beberapa kali ujian simulasi yang menegangkan. Wali kelas mengubah jam pelajaran terakhir, jam belajar mandiri, menjadi kegiatan bebas. Wang Meimei mendekatiku. Setelah ujian nasional selesai, aku akan berpisah dengan pujaanku. Musim ujian nasional apaan? Ini jelas musim berakhirnya cinta sepihak. Aku teringat saat kebetulan melewati lapangan tempo hari. Dia menunjuk seorang anak laki-laki dan berkata, "Itu pujaanku." Seorang anak laki-laki dengan kacamata setebal botol bir, yang seharian memegang buku. Wang Meimei berlari memberinya minum. Orang itu hanya meliriknya dan berkata, "Menyerahlah, Wang Meimei. Aku tidak akan bersama dengan murid peringkat terakhir dan bodoh sepertimu." Awalnya, aku ingin menghibur Wang Meimei, tapi dia malah berkata, seperti yang diharapkan dari siswa pintar yang dingin. Dingin sekali. Tapi aku suka. Aku ekspresi tak bisa berkata-kata. Petugas kesehatan sekolah sudah lama tidak mengadakan tes untuk siswa. Ya, tanda tanya. Selera Wang Meimei sepertinya kurang bagus. Fang Yuan, kamu mau pacaran? Pacaran? Napas seseorang terasa di leherku dari belakang. Sepertinya dia juga menunggu jawabanku. Aku menggelengkan kepala. Daripada pacaran, lebih baik mengerjakan 1 set soal lagi. Larut malam, Bai Ningbing mengirimiku pesan. Soal. Kamu cuma tahu soal. Apa soal lebih imut dariku? Apa soal juga punya perut six-pack? Disertai foto tubuhnya yang basah, kulit yang putih, kaki jenjang yang indah. Setelah itu, ada 3 pesan yang ditarik kembali. Aku terdiam. Keesokan harinya dalam perjalanan pulang, Bai Ningbing tidak tahan lagi dan menyudutkanku di gang kecil di samping. Fang Yuan, setelah ujian nasional, kita bicara. Bicara apa? Dia mencondongkan tubuhnya, menatap lurus ke arahku. Pacaran. Dia benar-benar menyukaiku. Aku tidak bisa. Kenapa? Karena nilai esaimu cuma 3.
Dia menggaruk rambutnya dengan sedih. Memangnya kenapa? Aku tersenyum tipis. Ujian simulasi besok. Esaimu harus mencapai nilai rata-rata. Baru boleh. Bai Ningbing mengertakkan gigi. Baiklah. Ponselku bergetar. Aku mengeluarkannya dan tidak sengaja menjawab panggilan. Dari telepon terdengar suara Liu Ruyan. Fang Yuan, bereskan barang-barangmu. Besok kembali ke Yisong. Nada bicaranya seperti memberi sedekah. Selalu terasa aneh. Seolah-olah selama dia yang meminta. Aku harus patuh membereskan barang. Dan kembali dengan gembira. Aku bingung. Baru saja akan menutup telepon. Seseorang berbicara lebih dulu di dekat alat bantu dengarku. Sayang, kalau berciuman, matanya harus ditutup. Dan juga, jangan jawab telepon dari wanita aneh. Suara Liu Ruyan di seberang telepon terdengar marah. Siapa kamu? Fang Yuan. Sebelum aku berubah pikiran, cepat bereskan barangmu dan kembali. Aku mengangkat kepala, menatap wajah Bai Ningbing yang polos di depanku. Aku tidak menjelaskan. Tidak, aku baik-baik saja di Shizong. Liu Ruyan tertawa karena marah. Fang Yuan, saat seperti ini, sebaiknya kamu jangan marah-marah padaku. Tempat seperti Shizong itu, apa kamu benar-benar akan di sana? Sampai ujian nasional. Bukankah mimpimu masuk Qinghua atau beda? Ternyata dia tahu cita-citaku adalah masuk Qinghua atau beda. Dia tahu sumber daya pendidikan di Shizong tidak bagus. Tapi kenapa? Dia menyuruhku pergi. Aku terpaksa pindah sekolah dengan menyedihkan. Dan sekarang, menjelang ujian nasional, dia menyuruhku kembali. Aku langsung menutup telepon dan memblokir nomor teleponnya. Saat Liu Ruyan menelepon kembali, yang terdengar adalah respons resmi dari operator. Dia diblokir oleh Fang Yuan. Selama lebih dari 3 bulan, dia tidak pernah melihat Fang Yuan lagi. Saat lupa sarapan, tidak ada yang menyiapkannya untuknya. Dia selalu merasa ada yang aneh. Bahkan saat bersama Chen Xie, dia sering menoleh ke belakang, tapi tidak melihat bayangan yang selalu ada di belakangnya. Dia berpikir, ini pasti karena dia dan Fang Yuan tumbuh bersama. Jadi berpisah tiba-tiba terasa aneh. Dia tidak memikirkannya lebih jauh. Hanya saja setiap malam setelah pulang, dia masih akan berdiri di bawah rumah Fang Yuan. Dan baru merasa tenang setelah melihat lampu kamarnya menyala. Dia hanya sedang marah. Jam masuk Shizong lebih siang dari Yisong. Selama lebih dari 3 bulan, dia tidak pernah bertemu dengan Fang Yuan. Tapi teringat suara gadis di telepon tadi. Dia masih merasa sedikit terganggu. Tapi kemudian dia berpikir, Fang Yuan menyukainya. Karena itu, saat dia menyatakan cinta, Fang Yuan mengangguk setuju dengan wajah memerah. Mereka tumbuh bersama. Dia mengenal Fang Yuan yang penurut, konservatif, dan sedikit kaku. Mana mungkin dia pacaran di tempat seperti Shizong? Apalagi sampai berciuman. Pasti dia sengaja menyuruh orang itu bicara begitu, agar membuatnya peduli. Memikirkan hal ini, hatinya sedikit lega. Tapi dia tetap berjalan ke bawah rumah Fang Yuan. Dan baru merasa tenang setelah melihat bayangan seseorang bergerak di balik tirai. Setelah ujian simulasi selesai, Bai Ningbing menyudutkanku di ruang peralatan. Nilai rata-rata. Aku sudah lihat. Harus tunggu sampai ujian nasional selesai. Tidak boleh pacaran dini. Sekarang sudah mau ujian nasional. Dia mengangguk setuju. Beberapa waktu berikutnya, waktu belajar kami semakin lama. Bai Ningbing tidak mencariku lagi. Hanya saja setiap pagi, sebotol susu akan muncul di meja. Dalam perjalanan pulang di malam hari, dia mengikutiku dari belakang. Tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Pada hari hitungan mundur, di papan tulis dihapus. Ujian nasional akhirnya tiba. Setelah pulang dari tempat ujian, aku memeriksa kembali jawabannya. Setelah merasa cukup yakin, aku tidur selama 3 hari berturut-turut di rumah. Selain mandi dan makan, sisa waktunya aku gunakan untuk tidur. Ayah dan ibu sibuk dengan urusan perusahaan dan tidak melarangku. Mereka langsung memberiku setumpuk uang, agar aku bisa mengurus diriku sendiri. Saat aku turun ke supermarket, Bai Ningbing sudah berdiri di bawah. Mendengar suara, dia menatapku dengan tatapan membara. Kenapa kamu di sini? Dia melangkah maju. Sinar matahari menyinarinya. Sangat menyilaukan. Datang mencari pacar untuk pacaran.
Sekarang sudah bukan pacaran dini lagi. Aku mengerjapkan mata. Apa yang kamu bicarakan? Dia tersenyum. Ujung jarinya mendarat tepat di belakang telingaku. Dia menekan alat bantu dengarku. Aku tahu, kamu memakai alat bantu dengar. Kamu tidak berniat ingkar janji. Kan tanda tanya. Dia mengertakkan gigi. Seolah-olah dia akan menggigitku jika aku mengakuinya. Aku bergumam tidak jelas. Tidak. Dia berdiri tegak. Berdaham ringan. Baguslah kalau begitu. Ayo, kita kencan. Gadis itu tersenyum manis. Setelah hasil ujian nasional keluar, wali kelas mengirim pesan di grup. Mengajak semuanya untuk berkumpul dan makan-makan terakhir kali. Kali ini hasil ujian semua orang jauh lebih baik dari perkiraannya. Grup dipenuhi sorak-sorai. Waktunya ditetapkan pukul 7 malam. Saat aku turun, Bai Ningbing sudah menungguku di depan pintu. Melihatku, bibir tipisnya terangkat. Dia maju dan menggenggam tanganku erat. Sesampainya di depan restoran, aku melepaskan tangannya sebelum masuk. Tanpa melihat wajahnya yang tiba-tiba muram. Seseorang bertanya penasaran. Ketua kelas dan Kak Bai akrab sekali. Ya, tanda tanya. Kenapa datang bersama? Aku menjelaskan sekenanya. Tidak akrab. Bai Ningbing mengangkat matanya. Dengan tatapan sedih. Tidak akrab itu artinya barusan ciuman setengah jam. Bukan cuma ciuman setengah jam. Pas pisah masih ada jejaknya. Bibirnya yang merah muda pucat sampai sekarang masih memerah. Untungnya pelayan datang membuka pintu untuk menyajikan makanan. Sekelompok orang berteriak-teriak ingin menghabiskan gaji wali kelas. Tidak ada yang mendengar perkataannya. Setelah makan di restoran, sekelompok orang itu berteriak-teriak bahwa semua sudah dewasa. Dan waktu masih pagi. Jarang-jarang bisa berkumpul. Jadi mereka ingin pergi ke bar sebentar. Wali kelas tidak tenang. Jadi dia ikut saja. Setelah bernyanyi sebentar, seseorang mengusulkan bermain truth or dare. Setelah beberapa putaran, botol berhenti di depan Bai Ningbing. Dia memilih truth, lalu mengambil sebuah kartu. Anak laki-laki di sebelahnya membacakan pertanyaan di kartu itu dengan keras. Apakah kamu punya orang yang kamu suka? Apakah dia ada di sini? Bai Ningbing melirikku. Aku secara tidak sadar merasa bersalah. Sama seperti teman sekelas lainnya. Berpura-pura penasaran menatap wajah Bai Ningbing. Padahal dalam hati panik sekali. Lagi pula wali kelas masih ada. Kalau dia tahu kami pacaran, rasanya sedikit tidak enak. Melihat sikapku, senyum di sudut bibirnya semakin lebar. Hampir tanpa berpikir, dia mengakuinya. Semua orang terkejut. Bahkan wali kelas pun sangat kaget. Matanya melotot, menatap tajam ke wajah Bai Ningbing. Siapa? Siapa yang membuatmu jatuh cinta diam-diam di bawah pengawasanku? Bai Ningbing, percaya tidak aku panggil orang tuamu? Yang lain serempak mencibir. Pak Guru, kami semua sudah dewasa. Dan kami sudah selesai ujian nasional. Terima kasih. Tapi kalau Bapak tidak tahan mendengarnya, bagaimana kalau pulang duluan saja? Tentu saja wali kelas tidak mau. Dia masih menatap Bai Ningbing, menuntut jawaban. Dia menatapku, mengangkat gelasnya dan minum seteguk. Bukan cinta diam-diam, tapi terang-terangan. Aku sangat malu. Diam-diam membungkuk dan berdiri. Ingin ke kamar mandi. Bai Ningbing di belakangku tiba-tiba memanggilku. Sayang. Kamu setuju kan? Aku merasakan tatapan-tatapan dari belakang tertuju padaku. Saat tanganku hampir memegang gagang pintu, aku menghela napas lega. Pokoknya aku tidak menoleh. Siapa tahu Bai Ningbing memanggil siapa sayang. Aku dengan keras kepala membuka pintu. Detik berikutnya, seseorang berdiri di belakangku, memegang tanganku yang ada di gagang pintu. Mau ke kamar mandi? Aku temani. Di belakangku hening sejenak. Detik berikutnya adalah jeritan. Ketua kelas, kamu menyembunyikannya dengan baik. Aku sudah curiga ada apa-apa dengan mereka berdua. Fang Yuan, kok aku tidak tahu? Aku kan teman sebangkumu. Kenapa aku tidak dapat berita langsung? Kalimat terakhir itu diucapkan oleh Wang Meimei. Ujung telingaku memerah karena panas. Dalam hati aku mengutuk Bai Ningbing 100 kali. Apa orang ini tidak tahu malu? Terdengar tawa kecil dari telingaku. Bai Ningbing memegang tanganku, membuka pintu kamar sepenuhnya, lalu menutup pintu kamar.
Di dalam terdengar suara sorakan yang lebih keras. Setelah berlama-lama di kamar mandi dan mencuci muka beberapa kali dengan air dingin, rasa panas itu akhirnya mereda. Saat aku keluar, Bai Ningbing sudah ada di ujung koridor. Alisnya yang lentik, bahkan rambut panjangnya yang tergerai di dahi, memancarkan aura kebebasan. Cuaca terlalu panas. Dia mengenakan gaun pendek putih polos. Kulitnya yang putih samar-samar terlihat menopang gaun pendek bertali itu. Di lehernya tergantung sebuah liontin kristal yang indah. Saat aku keluar, dia dengan wajar mengeluarkan tisu dari sakunya dan mengeringkan tanganku yang baru dicuci dan masih meneteskan air sedikit demi sedikit. Mereka mana? Kenapa di dalam kamar begitu sepi? Bai Ningbing menunduk menatap tanganku. Suaranya menjadi sedikit serak. Sudah larut. Aku menyuruh mereka pulang duluan. Ayo, kita juga pulang. Sudah kubayar. Aku menjawab iya. Kenapa mereka sudah pulang? Dia melirikku. Bukannya karena takut seseorang merasa malu. Setelah itu, dia berdiri tegak dan mengangkat alis. Teman sekelas Fang Yuan. Apa aku begitu tidak pantas dilihat orang? Setidaknya berikan aku status. Kan tanda tanya. Matanya jelas menunjukkan sedikit kesedihan. Aku tahu, bujukan yang sesungguhnya telah dimulai. Aku menarik-narik ujung bajunya. Tapi dia tidak bergeming. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, aku membungkuk dan mencium sudut bibirnya. Sudut bibirnya tidak bisa menahan senyum. Dikasih hati minta jantung. Masih mau pengumuman resmi? Aku hanya bisa memposting foto kami berdua di media sosialku. Ponselku bergetar hebat. Bai Ningbing tersenyum puas. Ayo, aku antar kamu pulang. Liu Ruyan tahu dari ibunya bahwa Fang Yuan diterima di Universitas Qinghua. Dia teringat pada Fang Yuan yang berusia 17 tahun, yang sering belajar sampai larut malam. Berat badannya pun terus turun. Dia tidak tega melihatnya dan mengharuskannya istirahat sebelum jam 10 malam. Mata Fang Yuan berbinar, mengatakan bahwa mimpinya adalah diterima di universitas ternama seperti Qinghua atau Beida. Waktu itu, dia berkata sekenanya, tentu saja, nanti kalau kamu diterima, aku akan merayakannya untukmu. Dia tahu, meskipun dia tidak mengatakan kalimat itu, setelah Fang Yuan diterima di universitas impiannya, dia pasti akan dengan gembira memberitahunya pertama kali. Tapi sekarang, dia malah tahu hal ini dari ibunya. Baru kemudian ia sadar. Liu Ruyan menyadari bahwa sejak Fang Yuan pergi ke Xizong, dia tidak pernah lagi menghubunginya secara aktif. Bahkan saat dia bertanya, apakah dia dibully. Sebenarnya jika Fang Yuan berkata iya dengan suara tercekat, dia akan segera menyuruhnya kembali. Dia sudah terbiasa Fang Yuan selalu mengikutinya dari belakang. Tapi hari itu, Fang Yuan memblokirnya. Dia tidak lagi bergantung padanya. Sepertinya dia juga tidak lagi membutuhkannya. Memikirkan hal ini, hati Liu Ruyan sedikit panik. Dia tetap tidak bisa menahan diri untuk mencari Fang Yuan. Setelah Fang Yuan memblokirnya hari itu, dia tidak pernah lagi secara aktif mencari Fang Yuan. Dia marah dan ingin memberinya pelajaran. Tapi pada akhirnya, dialah yang tidak tahan. Dia memberi Fang Yuan kesempatan menelepon dan menyuruhnya kembali. Tapi di telepon terdengar suara wanita asing. Begitu akrab. Tapi dia tahu Fang Yuan penurut dan kaku. Tempat seperti Xizong, dia tidak akan jatuh cinta pada orang di sana. Chen Ze juga bilang, Fang Yuan hanya ingin membuatnya marah. Tapi sekarang ujian nasional sudah berakhir. Dan Fang Yuan sepertinya benar-benar menghilang dari hidupnya. Dia berjalan ke depan pintu rumah Fang Yuan. Lampu kamarnya masih menyala. Liu Ruyan menghela napas lega. Setelah mengetuk pintu, seseorang keluar untuk membuka pintu. Dia berusaha mengendalikan ekspresinya. Bibi, aku mencari Fang. Belum selesai bicara. Dia berhenti. Di hadapannya muncul pasangan parubaya yang tidak dikenal mengenakan piyama. Kalian siapa? Kenapa ada di rumah Fang Yuan? Pasangan itu menatapnya dengan kening berkerut. Fang Yuan siapa? Ini rumah kami. Wajahnya menjadi agak pucat. Ini jelas rumah Paman Fang. Pasangan itu berpikir sejenak, lalu menjelaskan. Maksudmu pemilik sebelumnya? Ya, tanda tanya. Pemilik sebelumnya? Iya, rumah ini.
Sudah kami beli lebih dari 3 bulan yang lalu. Lalu mereka pindah kemana? Mana aku tahu. Setelah itu, pasangan itu menutup pintu. Liu Ruyan berdiri di depan pintu dengan bingung. Fang Yuan sudah pindah. Kenapa dia tidak tahu? Kenapa dia tidak memberitahuku kemana dia pindah? Apa dia tidak akan kembali lagi? Dia ingin kembali dan bertanya dengan jelas. Ponselnya berbunyi. Seorang teman mengirim pesan. Lihat media sosial Fang Yuan. Dia sudah mengumumkannya secara resmi. Liu Ruyan membuka media sosial Fang Yuan. Dia jarang bermain media sosial. Postingannya pun jarang. Bisa dihitung jari dalam beberapa tahun. Karena itu, meskipun teleponnya diblokir, media sosialnya tidak. Dan hari ini, saat dia membukanya, dia melihat foto Fang Yuan dengan seorang gadis. Gadis itu mengenakan gaun pendek bertali putih. Sementara Fang Yuan menunduk, menatap gadis di sampingnya yang mengenakan gaun pendek bertali putih. Keduanya berdiri di bawah pohon beringin. Terlihat sangat serasi. Keterangannya adalah catatan harian anak anjing. Saat Bei Ningbing mengantarku ke bawah, aku tertidur di mobil. Sayang, sudah sampai. Aku membuka mata, melihat di bawah cahaya remang-remang. Lehernya yang putih dan jenjang. Secara tidak sadar, aku ingin meninggalkan sesuatu di sana. Jadi aku menciumnya. Tubuhnya menegang. Napasnya menjadi lebih cepat. Sesaat kemudian aku tersadar. Saat aku melepaskannya, di sana tertinggal sebuah tanda kemerahan. Matanya yang gelap dan dalam. Seolah-olah ingin memakanku. Aku tiba-tiba teringat. Pernah membaca sebuah kalimat di sebuah postingan. Anak laki-laki di usia 18 atau 19 tahun. Otaknya dipenuhi hal-hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Tidak tahan dipancing. Aku membuka pintu mobil, melompat keluar, dan hendak lari ke rumah. Bei Ningbing ikut turun, mencengkeram tanganku dan menarikku kembali. Masih dengan tatapan yang sama. Bei Ningbing, kamu mau apa? Dia menatapku lama tanpa bicara. Akhirnya, dia berjinjit dan mencium leherku. Sebagai balasan, lalu melepaskan tanganku. Aku baru saja akan pergi. Tidak jauh dari situ, seseorang memanggil namaku dengan suara serak. Fang Yuan. Aku melihat ke arah itu. Di bawah cahaya lampu yang terang, Liu Ruyan berdiri di sana dengan wajah pucat pasi. Matanya tampak memerah. Dia berjalan ke arahku. Kita bicara. Aku tidak menyangka akan bertemu lagi dengan Liu Ruyan. Lagi pula, setelah ayah berhenti bekerja, kami sekeluarga pindah. Dan tidak ada lagi hubungan dengannya. Aku menghela napas. Tidak perlu. Tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Setelah itu, aku hendak naik ke atas. Dia melangkah maju. Suaranya memohon. Sebentar saja. Ya, tanda tanya. Fang Yuan. Aku minta maaf. Oke. Aku tidak seharusnya memaksamu. Pindah ke Sisong sebelum ujian nasional. Aku dan Chenzi sudah putus. Aku hanya mengira kamu tidak akan pergi. Aku hanya merasa penasaran sesaat. Aku dan Chenzi tidak pernah benar-benar pacaran. Aku sudah putus hubungan dengannya. Kita baikan lagi. Ya, tanda tanya. Kamu kembali. Kita bisa seperti dulu lagi. Liu Ruyan adalah orang yang sombong. Aku belum pernah melihatnya dengan tatapan penuh harapan dan permohonan seperti ini. Tidak bisa kembali lagi. Liu Ruyan tidak mau terus mendengarkan. Aku menarik-narik ujung baju Bei Ningbing. Dia menoleh dan mencubit pipiku. Kamu naik dulu. Aku menjawab iya dan bergegas pergi. Liu Ruyan di belakang ingin mengejar, tapi dihalangi oleh Bei Ningbing. Aku mendengar suara pertengkaran Liu Ruyan dan Bei Ningbing, tapi tidak berhenti melangkah. Jagoan terkenal dari Sisong. Apa yang perlu dikhawatirkan? Hanya saja aku mendengar percakapan mereka. Kamu itu apa? Aku dan Fang Yuan tumbuh bersama sebagai teman masa kecil. Kamu tahu tidak? Diiringi suara dingin Bei Ningbing. Oh, tapi terus kenapa? Pacarnya itu aku. Soal teman masa kecil. Aku dan Fang Yuan. Pintu lift tertutup. Aku tidak bisa mendengar suara selanjutnya. Liu Ruyan tidak bicara lagi. Sudut bibirnya membiru. Jagoan itu memang tangannya keras. Dia mendengar. Fang Yuan yang di atas menelpon Bei Ningbing. Suaranya di seberang terdengar lembut. Tidak terluka. Kan tanda tanya. Dia akhirnya sadar bahwa
Fang Yuan tidak lagi peduli padanya. Dulu sekali, dia pernah berkelahi dengan orang lain dan pulang. Karena takut diomeli ibunya, dia pergi ke rumah Fang Yuan. Waktu itu, Fang Yuan memegang kapas. Dengan hati-hati mengobati lukanya. Masih sakit. Dulu dia berpikir, selama dia menoleh ke belakang, Fang Yuan akan ada di sana. Dia begitu yakin. Tapi pada akhirnya, setelah meninggalkan Yishong, Fang Yuan benar-benar melupakan segalanya dan punya pacar baru. Dia teringat punggung Fang Yuan saat meninggalkan Yishong. Telinganya yang memar karena terkena bola basket membiru. Temannya menghela napas dan menasihati. Kamu tidak takut dia tidak akan kembali lagi? Dalam hatinya dia mencibir. Ayah Fang Yuan bekerja di perusahaan keluarganya. Rumahnya berada di dekat rumahnya. Segala sesuatu tentang Fang Yuan tidak terpisahkan darinya. Hanya pindah sekolah saja. Bagaimana mungkin dia tidak akan kembali padanya? Di bawah matahari, terbenam hari itu. Temannya berkata, Liu Ruyan, teman masa kecilmu juga bisa menjadi takdir orang lain. Dia tidak mendengarkannya. Sekarang, mengingatnya kembali terasa begitu ironis. Saat dia dengan sombong mengatakan teman masa kecil tidak sebanding dengan takdir. Teman masa kecilnya juga telah menjadi takdir orang lain. Aku dan Bai Ningbing bertunangan pada liburan musim panas sebelum tahun ketiga kuliah. Hari pertunangan, orang tua Bai Ningbing juga datang. Setelah aku dan Bai Ningbing bersama, ini pertama kalinya aku bertemu orang tuanya. Dia hanya memberitahuku bahwa dia dibesarkan oleh kakek dan neneknya di rumah tua. Mengenai orang tuanya, dia hanya pernah bilang orang tuanya bercerai saat dia berumur 7 tahun. Selebihnya, dia tidak pernah menyinggungnya. Ibu Bai Ningbing kembali dari luar negeri. Penampilannya sangat berkelas. Sedangkan ayahnya, sejak ibu Bai Ningbing muncul, matanya tidak pernah berpaling. Sampai ibuku berjalan mendekat dan bertanya dengan sedikit terkejut, "Kamu Kak Shen yang dulu tinggal di lantai atas kami?" Baru saat itu aku tahu. Ternyata keluarga Bai Ningbing pernah tinggal di lantai atas rumahku. Kemudian, setelah orang tuanya bercerai, Bai Ningbing pindah. Lalu rumah itu dijual. Perlahan aku melupakan gadis kecil itu. Sampai keluarga Liu Ruyan pindah. Aku sering terbiasa naik ke atas untuk bermain dengannya. Aku teringat sepertinya ada seorang gadis kecil di lantai atas yang sering menggunakan uang jajannya untuk membelikanku permen. Kalau sudah makan permenku, kalau besar nanti harus jadi suamiku. Suara polos gadis kecil itu terdengar di telingaku. Aku menatap Bai Ningbing dengan terkejut. Teringat hari saat dia berkelahi dengan Liu Ruyan. Dia berkata, soal teman masa kecil, aku dan Fang Yuan yang sebenarnya. Saat kami berkenalan, kamu entah ada di mana. Ternyata yang dia katakan itu benar. Teringat lagi saat hari pindah sekolah, dia berkata padaku, "Terima kasih, suamiku." Sambil tersenyum manis. Setelah resepsi pernikahan selesai, aku menerima sebuah hadiah anonim. Sebuah surat perjanjian hibah properti. Di bawahnya sudah tertera nama Liu Ruyan yang ditandatangani. Setelah aku kuliah di Universitas Jingda, Liu Ruyan beberapa kali datang mencariku. Hanya saja Bai Ningbing menjagaku dengan ketat. Ditambah aku menolak menemuinya. Dia hanya bisa berdiri di bawah asramaku. Malam demi malam. Kemudian ku dengar dia pergi ke luar negeri. Dan tidak sengaja terkena kasus penembakan. Satu kakinya terluka. Chen Zi malah sering bertanya di grup tentang kabar Liu Ruyan. Dulu nilai ujian nasionalnya tidak memuaskan. Akhirnya dengan keunggulan sebagai siswa tari, dia kuliah di sekolah seni di selatan. Tidak lama kemudian, dia sudah ganti beberapa pacar. Hanya saja setiap hubungan selalu berakhir gagal. Dia pernah mencoba menghubungi Liu Ruyan yang berada di luar negeri. Tapi Liu Ruyan tidak pernah membalasnya. Bai Ningbing yang keluar dari kamar mandi hanya mengenakan handuk di pinggangnya. Melihat nama yang sudah ditandatangani di perjanjian itu menjadi tidak berlaku. Dia berkata, niat jahatnya tidak pernah mati. Menyimpan barang ini memang mengganggu. Apa maksudnya memberikan ini padaku? Aku membuangnya ke tempat sampah. Lalu memeluk pinggang Bai Ningbing. Dia mengangkat kepala. Matanya menggelap. Sayang, kamu mau? Padahal sudah lama kita. Kenapa masih begitu nakal? Setelah hening cukup lama, dia bersandar di pelukanku dan mengalihkan pembicaraan.
Jadi kamu sudah mengenaliku sejak pertama kali melihatku? Bai Ningding mengangkat kepala dan mencubit pipiku. Heng Beha, jadi kamu menyukaiku karena masa kecil? Itu saja. Dia membantah. Bukan, Fang Yuan. Bagiku, kamu adalah teman masa kecil. Sekaligus cinta pada pandangan pertama. Speaker di ruang tamu masih memutar musik. Saat ini, aku sangat bersyukur. Duniaku berputar-putar dan kembali padamu. Ujung jariku menyelinap masuk ke dalam pakaian Bai Ningding. Mendarat di kulitnya yang mulus. Dia menarik napas dalam-dalam. Memegang pergelangan tanganku. Ciumanku semakin dalam dan melahapnya. Semakin cepat. Sampai tanganku melingkari lehernya. Aku berdiri dan membaringkannya di tempat tidur. Pergelangan tangannya diangkat ke atas kepala. Ciumanku perlahan turun. Napasnya yang panas. Sesekali diiringi desahan pelan. Dia membungkuk di telinga kananku dan tertawa kecil. Seolah-olah bisa melihat menembusku. Lalu, dengan bebas mendesah di telingaku. Dan terengah-engah. Jelas hanya satu telinga yang bisa mendengar. Tapi aku merasa, suara di ruangan ini terlalu keras. Malam masih panjang. Setelah lulus, aku dan Bai Ningbing menikah secara resmi. Saat kembali dari bulan madu, ayah dan ibu membeli sebuah rumah. Villa di pinggiran kota untuk masa tua. Keduanya khawatir beberapa barang lama akan rusak oleh perusahaan pindahan. Jadi mereka bersikeras untuk memindahkannya sendiri. Hari pindahan, Bai Ningbing membawaku untuk membantu. Kotak kardus di tangan ibu. Karena bagian bawahnya lembab, jadi rusak. Semua barang jatuh ke lantai. Aku melangkah maju dan melihat di lantai. Semua ini adalah buku-buku SMA-ku. Ujung jariku mendarat di buku kenangan kulit. Entah kenapa, aku membukanya dan melihat beberapa halaman. Setiap halaman berisi ucapan selamat dari teman-teman sekelas di Sisong. Semoga aku lulus ujian nasional dengan baik dan masuk Qinghua atau beda. Ada juga yang mendoakanku bahagia. Di bawahnya ada harapan mereka untuk diri sendiri. Setengah berharap masa depan mereka sukses. Setengah berharap bisa menjadi aktris terkenal. Atau penyanyi pria. Aku melihat halaman terakhir. Itu milik Bai Ningbing. Waktu itu, semua teman sekelas sedang menulis di buku kenangan. Buku itu didarkan dari satu orang ke orang lain. Kelas sangat berantakan. Aku juga sibuk menulis ucapan untuk teman-teman lain. Dan meninggalkan informasi kontak. Jadi aku tidak melihatnya halaman per halaman. Ini adalah pertama kalinya aku melihat halaman milik Bai Ningbing. Tulisannya seperti orangnya. Setiap goresannya memancarkan kelucuan. Nama, Bai Ningbing. Tinggi, 173. Alamat rumah, tidak diketahui. Pesan untukku adalah semoga aku bisa diterima di Qinghua atau beda. Di bagian paling bawah, di kolom harapan. Dia hanya menulis dua kata, menikahimu. Bab tambahan Bai Ningbing tidak pernah memberitahu Fang Yuan. Saat dia berdiri di depan kelas memperkenalkan diri. Dia mengangkat mata dan langsung mengenali wajah yang familiar itu. Dan juga suara maskulin anak laki-laki itu. Halo semuanya. Namaku Fang Yuan. Anak laki-laki kecil yang memakai celana jeans biru dalam ingatannya. Mengikutinya dari belakang. Namaku Fang Yuan. Kemudian, dia menjadi akrab dengan Fang Yuan. Semua uang jajannya digunakan untuk membeli permen untuk Fang Yuan. Dia bilang, permen yang kubeli ini untuk suamiku. Dia tahu secara samar-samar bahwa suami adalah orang yang akan hidup bersamanya selamanya. Fang Yuan berkata, kalau begitu aku akan jadi suamimu. Berkat dia, Fang Yuan yang berusia 6 tahun giginya berlubang sebelum gigi susunya tanggal. Saat melihat seragam kemeja putih di depan kelas, dia langsung jatuh cinta. Sudut bibirnya terangkat tanpa terkendali. Suaminya kembali sendiri. Seseorang memperhatikan ekspresinya. Dengan wajah terkejut, dia melotot pada orang itu dan pura-pura tidur di meja. Dia tidak menyangka Fang Yuan akan duduk di depannya, mendengar percakapannya dengan Wang Meimei. Setelah sekolah, dia tidak pergi, menunggu sampai Fang Yuan selesai belajar. Dia yakin Fang Yuan akan membangunkannya, karena Wang Meimei memberitahunya bahwa sekolah akan dikunci. Benar saja, dia tidak bisa menahan diri. Menatap wajah tampan yang begitu dekat dan berkata, terima kasih, sayang. Lalu melihat matanya yang tertegun.
Dia tersenyum tipis, menyembunyikannya dengan berdiri dan pergi. Sesampainya di rumah, dia bermimpi tentang masa kecil. Saat berusia 7 tahun, dia dan ibunya pulang ke rumah dan mendengar suara ayahnya dari dalam. Diiringi suara manja seorang wanita. Lalu, telinganya mendengar suara wanita yang memohon ampun dengan ketakutan. Dan juga suara ibunya yang bertanya dengan histeris. Diiringi suara ayahnya yang marah setelah meminta maaf. Dia berlari masuk, berdiri di depan ibunya, ingin melindunginya. Tapi malah dilempar ke kamar oleh ayahnya dan dikunci. Di luar terdengar suara barang pecah. Akhirnya semua suara hilang. Pintu dibuka oleh Fang Yuan. Dia memeluk dirinya yang meringkuk di sudut. Fang Yuan membawakannya banyak permen. Itu kesukaannya. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dia tahu. Hal-hal seperti itu membuat semua anak takut. Sore harinya, orang tuanya kembali. Masing-masing memegang sebuah buku merah. Dan banyak dokumen. Ibunya membereskan barang dengan mata memerah. Membeli tiket pesawat ke luar negeri. Ayahnya tersenyum dingin, lalu pergi merangkul pinggang sekretarisnya. Dan juga, tidak boleh mengangkat telepon dari wanita liar. Sampai larut malam. Barulah dia dijemput oleh kakek dan neneknya ke rumah tua. Duduk di mobil. Dia berusaha mengingat jalan ini. Tetap saja lupa keesokan harinya saat bangun. Setelah itu, dia mencoba kembali. Tapi kakek dan neneknya mengira dia ingin mencari orang tuanya. Dan melarangnya sambil menghela napas. Dia hanya ingin mencari Fang Yuan. Dia tahu, dia telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Hai Cheng sangat besar. Begitu besar sehingga meskipun dia mencari setiap minggu berdasarkan ingatan, dia tidak pernah berhasil kembali. Hai Cheng sangat kecil. Begitu kecil, sehingga dia bertemu lagi dengan Fang Yuan. Teman masa kecil sekaligus cinta pada pandangan pertama. Musim panas tidak pernah menghilang. Kau dan aku pada akhirnya akan bertemu kembali.